min 3/2. Sehingga kita dapat 5 ditambah min 20 dibagi 2x plus 3. Gitu. Ya, jadi ternyata 5-nya dari gitu ya. Nah, jadi 5 karena pembagian ini ya. 10/15 dikeluarin angka 2. Dan ini dicoret gitu. Ya, nah min 20 ini min 20. Jadi kalau dia berpangkat sama, ini bisa kita pakai teknik kelipatan gitu kan. Ya, satu lagi misalnya gini. eh saya punya misalnya nanti kamu pas soal ngerjain 10x-1 gitu dibagi katakanlah 3x+2. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ini gimana nih nulisnya? Ini 3x+2. Kalau tadi kan ada kelipatan kan? Nah, jadi gimana nih caranya? Ya, sebenarnya caranya adalah kita bagaimana caranya membagi si 3x+3 ini ada. Jadi terpaksa kita tulis jadi gini, nah. 10 dikali 3x+2. Gitu ya. 3x+2 supaya ini bisa dicoret. Nah, tapi kalau gini kamu coret, ini ada min 29 kan? Min 29. Ya, min 29 kan. Karena kan ini 30, ini 20, terus harus min 1. Nah, di sininya berapa nih? Harus ada kebanyakan 10 ya. Nah, berarti ini hati-hati nih. Nah, kerja ini harus hati-hati nih kalau ternyata bukan kelipatan kan. Ini 1/10/3. Bisa dibuat kelipatan nggak? Kalau tadi kan kelipatan tuh anak-anak 10/2 gitu ya. Jadi ini 10/2 tuh. 10/2 ada kelipatan kan anak-anak ya. Tadi yang satu lagi 3/1 ada kelipatan. Nah, kalau ini 10/3 ada kelipatan nggak? Ada aja sih anak. Cuman ini harus ditulis jadi gini. 3 di sini X tambah 2/3. Ya. Nah, jadi kita buat di sini juga sama. 10 di sininya X tambah 2/3. Nah, kelihatan tuh anak-anak ya. Jadi ininya tiganya dikeluarin, minus. Nah, tapi hati-hati. Ini kan 10 kali 2/3. Jadi 20/3 kan. Jadi kita bayangin punya angka 20/3. Tapi pengen jadi min 1. Jadi min 21 min 2 berapa? Jadi kan kalau 20/3 kan eh, kan ini dikali ini nih anak-anak 10x kan. Cocok gitu. Ini kali ini plus 20/3. Nah, kita harus menulis jadi min 1. Jadi harus berapa? Min 23/3 kan? Ya, nanti nggak kenapa min 2/3 ketiga? Soalnya ini kalau dikalikan kan jadi min 3/3 alias min 1. Nah, makanya di sini 20/3 minus 23/3 gitu. Ya, dan kalau dicek ulang, coba aja dicek ulangan. Ini kali ini kan 10x. Ini kali ini 20/3 dikurangin 23/3. Min 1 kan, ini cocok. Gitu. Nah, setelah ini kita keluarkan. Nah, dibagi 3, ini X plus 2/3, ditambah min 23/3 dibagi 3 kali X tambah berapa? 2/3. Jadi kita dapat ini boleh dicoret. X-nya tidak boleh min 23, min 2/3. Yang ini jadi 10/3 ditambah min 23/3 dibagi 3x plus 2. Gitu. Jadi hasilnya yang ini, sisanya min 23/3. Gitu. Ya, jadi sisanya adalah min 23/3. Jadi kalau bentuknya memang bukan kelipatan susah anak-anak. Nah, coba ya kita contoh lagi. Misalnya saya punya di sini katakanlah nanti 6x min plus 1 dibagi 2x min setengah. Nah, kalau ini gampang anak-anak. Karena ini ada kelipatan. Ya, ada kelipatan. Jadi kalau ada kelipatan ya si 6x-nya tinggal kita sesuaikan. Kan ini 6-nya pasti dikeluarin nih. Jadi kita bayangin jadi 6
Tapi harus ada dua nih, gimana? Nah, 3 kali, kalau saya mikirnya gini, nah gini, ngerti nggak? Nah, tambah 4. Ya, bisa kelihatan nggak? Ini kan kalau kita kalikan 6x ya, ini min 3 tambah 4. Gitu. Dibagi 2x min 1. Jadi kita dapat 2x min 1 ditambah 4. Nah, ini dibagi 2x min 1. Ini 2x min 1. Nah, ini boleh dicoret. Jadi 3 tambah 4 dibagi 2x min 1. Berarti ini hasilnya, yang ini sisanya. Gitu. Jadi kalau kita ketemu pecahan, ini dibagi ini, hasilnya adalah ini. Gitu ya. Ada hasil dan ada sisa. Nah, kalau kita lihat dari tadi ya, nah prosesnya. Sebenarnya kalau dia pecahan gini anak, kalau kita ketemu, misalnya kamu nanti ketemu PX nih, ditambah Q, dibagi X+1. Kira-kira jawabannya apa, Nan? Nah, kira-kira jawabannya ya kayak tadi kan, ini kelipatan nih. PX plus P tambah Q tapi min P. Ya, kenapa min P? Iya dong, kan nggak ada P. Jadi ini saya tambahin P tapi saya kurangin P kan. Nah, tujuannya supaya ini nanti dibagi X+1, X+1. Dan ini hasilnya jadi P, X+1 dibagi X+1 plus Q min P dibagi X+1. Ini boleh dicoret dengan syarat X tidak boleh min 1. Sehingga P ditambah Q min P dibagi X+1. Ternyata anak, hasilnya adalah P. Sisanya adalah Q min P. Ya, nah, jadi kalau ini dibagi ini, hasilnya adalah suatu pecahan yang bentuknya seperti ini. Nah, teknik ini anak-anak, bisa juga kita selesaikan dengan gini nih. Kalau dia bentuknya linear, jadi kan atasnya tuh pangkat 1. Jadi kalau dia linear dibagi linear, sebetulnya bisa pakai kelipatan yang tadi di atas ini. Ya, nah tapi kalau misalnya pengen dibuat lebih sederhana, sebenarnya kalau kita lihat dengan soal yang sering, anak-anak, apa sih kita lihatnya, anak-anak? Jadi kalau kamu ketemu pecahan nih, 6x tambah 1 dibagi 2x min 1 nih. Nah ini pengen cepet nih. Ya sebetulnya ini tinggal kamu bagi aja nih. 6 bagi 2, 3. Nah, ininya 2x min 1. Nah, di sininya berapa anak? Tadi kalau kita lihat angkanya 4 kan? Nah, 4 itu ternyata kalau kita lihat ini kan si X-nya tuh setengah. Ya, nah setengahnya kamu masukkan ke sini. Gitu. Jadi berapa tuh? 6 kali setengah tambah 1. Jadi 3 ditambah 2x min 1, ininya 4 gitu kan. Nah, makanya dapat angka 4 gitu. Nah, Pak, ini caranya bisa dipakai untuk semua? Bisa. Misalnya AX plus B. Ini dibagi X+1. Jadi jawabannya sebenarnya tinggal depannya aja P. Ini angka 1. Jadi P/1 alias P. Tambah ininya X+1. Nah, si X-nya ini kan sebenarnya syaratnya X-nya nggak boleh min 1 anak. Tapi pada saat proses menghitung ternyata min 1 ini kita masukkan ke sini. Makanya jadi min P plus Q gitu. Makanya jawabannya jadi ini tuh. Gitu. Ya, jadi eh, yang tadi di atas gimana Pak? 10x berapa tadi? 10x min 1 dibagi 3x+2. Nah, nanti kalau pas tes kamu boleh juga gini anak. Ngejumlah ini ya. Sama kamu tulis aja ini jadi 10/3. Tapi ininya 3x+2. Gitu. Nah, x-nya ambil min 2/3 dari sini. Nah, min 2/3 masuk ke sini. Jadi 10 kali min 2/3 min 1. Jadi 10/3, ini 3x+2, yang ini jadi samain penyebut kan. Min 20/3, min 1. Jadi dapatnya 10/3 min 23/3 dibagi 3x+2. Gitu. Sehingga kita dapat memang jawabannya cocok kan. Ini hasil, ini sisa.
Ya, cocok. Ya, jadi anak-anak nanti ingat ya, kalau nanti suatu saat kamu diminta menyederhanakan 7x plus 3 gitu, dibagi eh, 7x min 1 gitu. Nah, ditambah misalnya 8x min 1 dibagi 4x plus 2. Jadi ini sebetulnya caranya bisa gini kan. Ini kan pecahan-pecahan nih. Nah, yang ini dulu kita beresin. 7 tambah 7. 7 bagi 7. 1. Gitu. Nah, ini 7x min 1. Gitu. Nah, yang ininya, Nana, berarti kan 7x sama dengan 1. X-nya sepertujuh. Nah, sepertujuhnya masukkan ke sini. Jadi 7 kali sepertujuh tambah 3. Gitu. Jadi kita dapat 1 ditambah 4 dibagi 7x min 1. Gitu. Jadi ini 1 ditambah 4 dibagi 7x min 1. Nah, ditambah yang ini 8 bagi 2. 8 bagi 2. 8 bagi 4, 2. Ininya 4x plus 2. Nah, x-nya min setengah kan? Min 2 dibagi 4. Jadi min setengah. Nah, min setengah masuk ke sini. Jadi 8 kali min setengah, min 1. Jadi kita bisa jumlahkan ini dengan ini. 3, ini 4 dibagi 7x min 1, ditambah, ini kan dicoret tuh. Jadi min 4. Jadi min 5 dibagi 4x plus 2. Ya, jadi karena pembagian pecahan itu, kalau pecahan lawan pecahan, selama dia linear dengan linear, kamu bisa pakai cara kelipatan yang tadi di atas ini, atau pakai cara yang kayak barusan, anak. Jadi tinggal ngelihat koefisien-koefisiennya, gitu ya. Dan ini berlaku umum. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana kalau misalnya dia bentuk yang keduanya gini, anak. Bentuknya pangkatnya lebih tinggi. A kuadrat ditambah A min 6 dibagi. Nah, kalau dibaginya, nah ini gimana nih? Pangkatnya sama nih. Kalau tadi kan pangkat satu pangkat satu. Nah, pangkat 2 dibagi pangkat 2. Nah, memang kemungkinannya kalau memang bisa difaktorkan gitu kan. Jadi misalnya soal gini, A kuadrat tambah A min 6 dibagi A kuadrat min 3, A kuadrat min 9 gitu. Nah, ini kalau kita pecah kan bisa difaktorkan. Nah, ingat, kan memfaktorkan tuh pernah kita bahas di semester lalu ya. Kamu simpan A, kamu simpan A, gitu. Nah, harus menebak dua bilangan yang jumlahnya min 6 dan ini 2 min 3 plus 2 dibagi yang ini A min 3, yang ini A plus 3. Nah, ternyata ini boleh dicoret. Tapi dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 3. Itu ya. Nah, sebenarnya prosesnya sudah selesai disederhanakan. Tapi ini pun masih boleh disederhanakan, anak-anak. Jadi ini bisa kita tulis kayak tadi. Ini kan satu-satu. Jadi 1, ininya A plus 3. Nah, ininya kan min 3 tuh. Nah, min 3 kamu masuk sini. Jadi min 1. Nah, inilah bentuk pecahannya. Gitu. Bentuk sederhana kalau dua pecahan yang kuadrat-kuadrat dan bisa tercoret gitu ya. Berarti ini kan sisanya non. Sisanya nol di sini. Gitu. Tapi begitu membagi ke sini dia ada sisa min 1. Gitu. Ya. Jadi boleh nih bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, ini kebetulan kalau memang bisa disederhanakan. Ya, jadi anak-anak jangan lupa. Nanti memang kalau kamu ketemu soal misalnya 4x kuadrat min 16 min 9 gitu dibagi 2x min 3. Nah, ini kan bisa dipecah jadi 2x min 3, 2x plus 3 dibagi 2x min 3. Nah, kalau ini kan sudah tercoret, bentuknya sudah langsung hasil bagi. Gitu. Ya, bentuknya bisa langsung bentuk seperti ini. Ya, kalau ini udah tidak ada, ya berarti ini sisanya memang nol. Gitu ya. Ini juga sampai sini sisanya memang nol kalau ditulis dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau ini pangkat satu berarti bisa disederhanakan dalam bentuk pecahan murni gitu kan. Tapi harus ditambah sesuatu gitu ya. Nggak apa-apa, anak, nggak ada masalah sebenarnya kalau dia bisa disederhanakan, nanti kamu sederhanakan. Tergantung nanti bentuknya apa. Gitu. Nah,
Bagaimana kalau tidak bisa disederhanakan? Nah, ini kalau pakai teknik lipatan agak sulit anak-anak karena menggunakan yang namanya apa ya manipulasi plus A min A dan lain-lain. Nah, cara ketiga itu bisa pakai pembagian biasa saja. Pembagian yang biasa, tanda petik. Pembagian biasa ya pembagian yang membagi gini kan. Jadi kayak kita membagi bilangan biasa aja anak kayak gini angka, tapi ini bentuknya aljabar. Nah, gitu. Ininya aku ada tambah satu. Nah, di sini kamu input angka satu, jadi aku ada tambah satu. Nah, kemudian kurangin. Ini habis, ini jadi amin 7. Ya, min 6 min 1. Nah, ini dibagi ini sudah tidak bisa kan? Ya, karena ini berpangkat 2, ini pangkatnya 1. Gitu. Berarti ini langsung menjadi suatu yang namanya sisa. Gitu. Ini yang namanya hasil, pembagi. Nah, yang ini hasilnya, ini hasil. Jadi ini hasilnya adalah 1 ditambah di sini A kuadrat plus 1, tapi di sini A min 7. Dan ini sudah bentuk dalam pecahan yang murni. Gitu. Jadi bisa pakai pembagian biasa. Gitu. Pak, kalau soal yang di atas tadi pakai cara 3 boleh nggak? Boleh, anak. Misalnya gini. Misalnya saya punya gini, 6x min min 31 gitu ya. Dibagi misalnya 2x min 5. Nah, tadi kan kita caranya pakai apa nih? Pakai yang 6 bagi 2 3 gitu ya langsung. Ininya 2x min 5 gitu. Nah, terus si ini kan 5 per 2 tuh. Ya, nah 5 per 2 masuk ke sini. Jadi 6 kali 5 per 2 min 31. Jadi 3 ditambah 2x min 5. Ini kali ini jadi berapa nih? 3 ya. Jadi min 16 gitu. Ya, tapi di sini syaratnya justru X-nya tidak boleh sama dengan 5 per 2 gitu. Jadi ini sebenarnya syaratnya. Tapi pada saat prosesnya kita menghitungnya adalah dengan menggunakan memasukkan angka ini ke atasnya gitu. Nah, ini tadi cara yang mungkin lebih simpel kan, tinggal substitusi langsung masuk gitu. Atau cara pertama pakai kelipatan kan. Nah, cara dua ini. Nah, cara tiga pakai pembagian biasa. Boleh, anak. Boleh. Pembagian biasa kamu tulis jadi ininya 6x min 31, ininya 2x min 5. Gitu. Nah, terus di sini berapa nih anak? Di sininya 3. Gitu. Karena ini kan 2 nih, ini 6, berarti 3. Jadi ini 6x min 15. Nah, dikurang langsung. Jadi min 16. Nah, ini kan pangkat 1. Yang ini pangkatnya 0. Pangkat 0 tuh kan nggak ada x-nya. Berarti kan kalau kita ketemu x pangkat 0 itu berarti konstanta kan. Nah, disebutnya pangkat 0 gitu. Makanya ini pangkat 0, yang ini pangkat 1. Jadi tidak bisa kan? Berarti ini langsung sisa. Ya, ini hasilnya. Makanya hasilnya adalah, ini adalah 3 hasilnya. Nah, si min 16 adalah sisanya. Ya, ini pakai cara 3 gitu. Nah, cara 3 lebih umum sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini pangkat 1 bisa, pangkat 2 bisa gitu ya. 2 lawan 2 bisa gitu ya. Misalnya 3p kuadrat plus p min 5 gitu kan. Dibagi p kuadrat min p gitu plus 1 gitu. Nah, ini gimana sederhananya? Ya dibagi saja gitu. 3p kuadrat min plus p min 5 yang ininya p kuadrat min p plus 1. Nah, depannya berapa? Karena ada 3, 3. Gitu. Jadi 3p kuadrat min 3p plus 3. Dikurang kan? 4p min 8. Min 8. Nah, ini udah nggak bisa kan? Karena ini pangkatnya kan 1 nih. Kalau ini pangkatnya 2. Berarti ini langsung hasil. Ini sisa. Gitu. Jadi jawabannya 3p kuadrat min plus p min 5 itu dibagi p kuadrat min p plus 1. Ininya 3. Yang ininya p kuadrat min p plus 1. Ininya 4p min 8. Ya, jadi bentuknya kalau pangkat 2 dibagi pangkat 2, ternyata ada sisa dan ada hasil bagi. Yang di depan itu selalu hasil kan. Ya,
ini hasil, ini sisa. Jadi nanti kalau ditanya sisa, inilah jawabannya. Ya. Nah, bagaimana kalau pangkat 2 lawan pangkat 1? Gitu. Misalnya di atasnya 6x kuadrat nih, plus x min 1 dibagi x plus 2 misalnya. Nah, kalau pakai cara ini oke sih anak, selalu bisa. Jadi kamu tinggal bagi saja 6x kuadrat plus x min 1, ininya x plus 2. Nah, karena ini 6x, berarti di depannya 6x. Jadi 6x kuadrat. Jadi nyesuaikan aja. Plus 12x. Nah, ini kurangin. Min 11x, min 1. Ya, jadi setelah kita menghabiskan si x kuadrat ini, ternyata ada min 11x. Dan masih bisa dibagi kan, karena sama-sama pangkat 1. Min 11. Gitu. Jadi min 11x, min 22. Nah, dikurang 21. Nah, berarti tidak bisa kan? Nah, ini langsung kunci. Ini sisanya, hasilnya, ini hasilnya. Nah, yang ini sisanya. Itu X plus 2. Gitu. Ya, yang ini sisa, yang ini hasil bagi. Gitu kan. Ya, jadi prosesnya bisa sama kamu lakukan dengan cara yang seperti ini. Jadi pakai pembagian. Gitu ya. Kalau pangkat 2 dengan pangkat 1. Gitu. Kalau pangkat 2 dengan konstanta, ya bagi biasa saja anak. Ini kan, jadi pembagian itu kan yang bisa kamu lakukan kalau memang dia bervariabel pangkat 2 dengan pangkat 1 gitu. Nah, Pak kalau pangkat 3 gimana Pak? Bisa. Tapi saya yakin karena ini adalah kelas numerasi basic, itu yang harus kamu kuasain linear dengan linear ya. Jadi anak-anak yang harus kamu kuasain itu kalau bentuknya yang ini AX plus B dibagi CX tambah D, ini harus bisa. Yang kedua AX kuadrat plus BX plus C dibagi PX kuadrat plus QX plus R. Nah, satu lagi kalau dia bagi pangkat 2 dibagi pangkat 1. Gitu. Ya, jadi nanti tiga hal inilah yang dikuasai di kelas numerasi. Gitu. Jadi pertama, kalau saya lihat sih soal-soal UTBK yang sekarang, anak-anak karena ini tidak ada yang namanya TKA, minimal sampai pangkat 2, maksimal sampai pangkat 2. Gitu. Jadi kalau pangkat 3 ya tentu saja sudah mulai lebih sulit. Dan itu mungkin masuknya bukan matematika dasar atau numerasi gitu kan. Jadi PKPM itu biasanya dia berpangkat 1 gitu ya. Kalau pangkat 1 anak-anak ini harus dikuasai lah gitu ya. Dan ini tadi tekniknya sudah saya infokan gitu ya. Jadi nanti pada saat nanti mengerjakan bentuk pecahan ini jangan lupa sama kamu teorinya yang ini. Jadi ada hasil bagi gitu, ya. Nah, ini topik pertama nih. Nah, topik kedua anak yang harus kamu kuasai adalah operasi. Operasi aljabar pecahan. Nah, karena kita dibatasi sama pangkat 1, pangkat 2, berarti pertama kan anak kamu harus bisa menjumlahkan dua buah pecahan. Gitu. Jadi kemarin saya lihat banyak di antara kamu yang masih salah nih kalau ngejumlah dua buah pecahan gitu. Nah, kalau soalnya gini anak-anak, 3 dibagi X plus 2 gitu. Ditambah ini 5X min 1, ini 6 gitu. Nah, caranya gimana nih? Ya disamakan penyebut. X plus 2 5X min 1 dikali silang. Gitu kan? 5X min 1, 6X plus 2. Gitu. Jadi ini 15, ini 6, jadi 21X. Ini min 3, ini 12. Jadi 9 dibagi. Bawahnya kalau mau dikalikan boleh. Tapi kalau disederhanakan bentuk seperti ini pun boleh. Gitu, anak. Ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini boleh sama kamu disederhanakan jadi bentuk ini. Gitu ya. Jadi kalau menjumlah dua buah pecahan atau mengurang dua pecahan ya disamakan penyebutnya. Gitu ya. Nah cuman catatan hati-hati kalau diminta menjederhanakan yang memang ada kelipatan. Anak. Misalnya gini, 6 dibagi X min 5 ditambah 7 dibagi 2X min 10. Nah, kamu perhatikan dulu, ini ada kelipatan nggak? Nah, kalau ada kelipatan, cukup satu. Gitu ada. Jadi gini, 6 dibagi X min 5
ditambah 7 dibagi, ini kan 2, X min 5. Jadi ini bisa kita tulis 6 dibagi X min 5, 7 dibagi 2 itu 3,5 kan, X min 5. Jadi dapat 9,5 dibagi X min 5 gitu. Atau 19 per 2 kali X min 5. Ya, jadi kalau memang di penyebutnya tidak ada pecahan, sama kamu ya cukup satu kan. Jadi dia pakai kelipatan konsepnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya soalnya gini, Pak, kalau pangkatnya 2 gimana? Sama. Misalnya kita mau ketemu X dibagi X plus 1, 3 gitu. Min 3 dibagi X min 1 gitu. Nah, prosesnya gimana? Nah, ya tentu saja bawah karena tidak ada kelipatan dikalikan kan. Nah, gitu. Terus ini dikali silang. Ingat anak-anak kali silang. X kuadrat min X minus kurung buka. Awas kalau minus harus ada kurung buka. 3X plus 9. Sehingga kita dapat di sini X kuadrat min 4X min 9. Ininya X plus 3. Ininya X min 1. Bentuknya sudah bentuk yang paling sederhana gitu. Ya. Nah, yang susah nanti justru kalau ngebalik dari sini pengen jadi ini anak-anak. Ya, itu yang susah gitu. Kalau di pecahan itu kalau menjumlahkan atau mengurangkan itu salah satu yang mungkin harusnya mudah gitu. Makanya itu wajib dikuasai dulu kalau di kelas yang numerasi ya anak. Ya, jadi kalau penjumlahan pecahan kamu sama sama ya, apa disama denganin gitu ya. Jadi contoh misalnya 3 dibagi pangkatnya 2 gitu. Min X min 6. 5 dibagi X kuadrat min 9. Nah, ini kamu menjadikan ini. Nah, pertama adalah gini, jangan langsung disamakan menyebut dulu sebetulnya. Walaupun teorinya memang ini harus disamakan menyebut kan. Nah, katanya tekniknya gini anak, difaktorkan dulu sebisa mungkin. Ini kan X min 3, X plus 2. Ya, yang ini nih. Nah, nah yang ini dipecah jadi ini. Ini X min 3, ini X plus 3. Nah, kalau disamakan menyebut, pasti panjang karena ini kuadrat-kuadrat. Tapi lihat anak-anak ini ada kelipatan. Jadi kalau ada kelipatan sama kamu sederhanakan dulu. Ini X min 3. Nah yang ini jadi gini tuh. Nah gitu. Yang ini jadi 5 kan. Nah ini berarti 5. Ini X plus 3. Nah, nanti tinggal ini X min 3. Yang ininya X plus 2. Yang ini X plus 3. Ini dikali silang. 3X plus 9. 5X plus 10. Gitu. Dan ini jadi super X min 3, ininya X plus 2, X plus 3. Nah, yang ini 8X plus 19. Nah, inilah bentuk sederhana. Ya, jadi nanti kalau anak-anak, kalau kita mengerjakan soal bentuk pecahan, kalian ya harus prosesnya disamakan dulu penyebut kuncinya gitu. Ya, tapi kalau bentuknya apa ada kelipatan, nah dibuat salah satu seperti ini. Itu kata kuncinya. Jadi kalau tidak ada kelipatan ya harus menyamakan menyebut. Tapi kalau ada kelipatan, sama kamu bisa disederhanakan dulu. Jadi nanti kamu harus jeli juga di sini, gitu ya. Nah, itu harus latihan. Tuh. Nah, Pak, kalau perkalian gimana? Nah, kalau perkalian anak-anak justru lebih mudah. Jadi aljabar pecahan itu susah kalau dia bentuknya penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian justru lebih mudah ini. Karena bisa main coret gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ada soal 3X min 1 dibagi X kuadrat min 9 dikali X plus 3 dibagi misalnya X plus 5. Nah, secara hitungan ya harusnya ngitung satu-satu gitu. Tapi biasanya kan karena disuruh menyederhanakan, biasanya ada nanti faktor yang memang bisa dicoret, disederhanakan. Ini jadi 3X min 1. Nah, ini dipecah jadi X min 3, X plus 3. Yang ini X plus 3, yang ini X plus 5. Nah, nanti kalau perkalian tuh ada faktor yang biasanya sama. Jadi ini jawaban akhirnya ya tentu saja jadi gini. Gitu. X min 3 dengan X plus 5. Tapi anak-anak ada syarat ya. Jadi jangan lupa syaratnya adalah di bawah itu kalau pecahan kan nggak boleh nol. Gitu ya. Jadi kalau kamu mencoret pecahan anak, ada syarat X-nya tidak boleh min 3. Gitu. Ya karena kan kalau ada min 3 berarti nanti ada 1/0.
Dan itu sebenarnya kalau di matematik jadi bentuknya adalah nggak tentu. Ya, oke. Saya pikir untuk yang pertemuan apa satu ini, mudah-mudahan kamu lancar. Kita coba ya menggunakan yang namanya aljabar pecahan. Ya, nah setelah ini, oh ya, boleh nih sama kamu di screenshot dulu sebentar, kalau memang perlu gitu ya. Satu ini, jadi aljabar pecahan gitu ya. Ini penting kan anak, ini penting. Soalnya ini nanti nextnya adalah menyederhanakan bentuk aljabar gitu ya. Kalau di PK itu anak yang apa yang perlu apa dasar-dasarnya gitu ya. Jadi makanya ini dasar pecahan tuh terutama linear dengan kuadrat itu harus dikuasai. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Silahkan setelah ini kamu langsung mengerjakan, semoga lancar. Nah, kalau nggak bisa nanti diulang-ulang gitu ya. Nanti di web juga ada soal latihan. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Derek, silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita mulai untuk tes numerasinya. Wajib on cam sekali lagi, jadi silakan seperti mandat dari Pak Teddy, wajib on cam untuk kelas numerasinya, untuk di setiap kelas ya, gitu ya. Jadi, tapi khusus untuk apa itu namanya kelas numerasi, kalau misalnya ada yang nggak on cam, nanti mungkin akan terlempar secara otomatis ke waiting room kayak gitu ya. Oke, silakan dinyalakan dulu adik-adik. Ada Zaidan, Rashad, terus siapa lagi nih yang belum on cam? Nasya, masih banyak nih yang belum. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Ada Jehan, Sultan, Zarin, terus siapa lagi? Ryuza, Raihana, Arfa, Immanuel Marvin, terus Raihan, Nisrina, dan yang lainnya silakan yang belum on cam dinyalakan dulu kameranya. Oke, silakan untuk diakses linknya di chat Zoom ya. Dan diisi data dirinya dulu, disesuaikan namanya harus sesuai dengan nama adik-adik. Waktunya 30 menit ya. Untuk soalnya sekitar ada itu tadi ada 25 soal kurang lebih ya. Jadi silakan nanti tidak perlu dikerjakan semua, jadi dikerjakan seberesnya saja ya. Oke, silakan untuk diakses. Waktunya 30 menit. Ya mungkin ke dari langsung mulai aja biar nggak malam selesainya. Nanti setelah ini akan ada pembahasan bareng sama Kak Rasyaka ya. Jadi mungkin karena tadi ada beberapa sedikit kendala, jadi mungkin agak sedikit mundur selesainya gitu ya. Nanti pembahasannya mungkin sampai jam 21.15 maksimal kayak gitu. Ya. Oke. Waktunya 30 menit. Mungkin Kak Dery langsung mulai aja. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang.